Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisya Nabila Putri dengan NIM 080118202519. Di sini saya akan menjelaskan program menggunakan C++. Yang pertama adalah pengelompokan bilangan ganjil dan genap. Yang kedua adalah menentukan KPK dan FVB dari dua bilangan dan menghitung nilai banyak dari suatu deret. Yang pertama, kita akan melakukan pengelompokan ganjil dan genap dulu. Proses awalnya kita menggunakan file header terlebih dahulu, menggunakan include iostream, dilanjutkan dengan fungsi program utamanya, yaitu integer main. Untuk mendeklarasikan variabel ini, kita membutuhkan tipe data. Tipe data yang kita gunakan adalah tipe data bilangan bulat atau integer. Lalu, tampilkan cout, masukkan banyaknya bilangan. Banyaknya bilangan tersebut akan teroutput pada nilai N. Nah, lakukan perulangan I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, dan I plus plus. Artinya, setiap perulangan nilai I akan bertambah 1. Jika I kurang dari sama dengan N memenuhi, maka cout bilangan ke I. Bilangan ke ini akan tersimpan ke dalam X array ini. Lakukan terus perulangan ini hingga I kurang dari sama dengan N ini tidak lagi memenuhi. Selanjutnya, tampilkan ke layar cout genap. Lakukan perulangan I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 0, dan I plus plus. Lakukan kemungkinan jika X array I dibagi 2, hasil baginya sama dengan 0, maka cout X array I genap. Selanjutnya, tampilkan ke layar cout ganjil dengan perulangan I sama dengan 1, I kurang sama dengan N, dan I plus plus. Lakukan kemungkinan jika X array I dibagi 2, hasil baginya tidak sama dengan 0, maka X array I ganjil. Kita coba running. Ya, kita masukkan di sini 6. Bilangan ke-1, 3. Bilangan kedua 6, bilangan bilangan ketiga 7, 9, 4, 2. Nah, di sini akan dikelompokkan bahwa bilangan genap adalah 6, 4, dan 2. Ganjil adalah 3, 7, dan 9. Nah, tadi kan kita masukkan banyaknya bilangan. Nah, bilangannya 6, maka N adalah 6. Lakukan perulangan. I sama dengan 1, maka dimulai dari 1 kan. Nah, 1 kurang dari sama dengan N, nilainya 6 ini. 1 kurang dari sama dengan 6, benar, maka akan cout bilangan ke 1. Nah, kita masukkan 3, maka 3 itu adalah X array ini. Lanjut ke sini, X array I dibagi 2, hasilnya sama dengan 0. Nah, berarti 3 dibagi 2 hasilnya sama dengan 0? Tidak, maka akan tidak masuk ke dalam pengelompokan genap. Selanjutnya, bilangan kedua. Karena I plus plus. 1, I awal 1 ditambah 1, 2. Maka 2 kurang dari sama dengan 6? Benar, maka cout bilangan kedua. Kita masukkan 6, maka X array I-nya adalah 6. Selanjutnya masuk ke sini. 6 dibagi 2, hasil baginya sama dengan 0. Benar, maka akan masuk ke dalam pengelompokan genap. Begitu juga dengan seterusnya, sampai I kurang dari sama dengan N tidak lagi memenuhi. Nah, lanjut ke cout ganjil. Lakukan perulangan dulu, kan. Awalnya I-nya 1. Nah, 1. I kurang dari sama dengan N. 1 kurang dari sama dengan N, benar. Maka cetak, kita lakukan kemungkinan XI-nya 3 dibagi 2, hasilnya tidak sama dengan 0, benar. Maka tampil ke pengelompokan ganjil. Nah, bilangan kedua bertambah I plus plus, maka X array I-nya 6. X array I dibagi 2, hasilnya tidak sama 0. 6 dibagi 2, hasilnya tidak sama dengan 0. Salah, maka tidak masuk ke dalam pengelompokan ganjil. Tadi masuk ke dalam pengelompokan genap kan, karena sama dengan 0.
Nah, begitu cara mengelompokkan bilangan ganjil dan genap. Selanjutnya, nih algoritma dari pengelompokan ganjil dan genap ini. Nah, pertama mulai deklarasikan integer x array 10, n, i, j array 10. Lalu input n untuk i sama dengan 1 sampai n, lakukan input x array i. I sama dengan i plus plus, di mana jika perulangan nilai i akan bertambah 1. Pernyataan for selesai. Cetak genap. Untuk i sama dengan 1 sampai n, lakukan. Jika x sama x array 1 modulo 2, hasil baginya sama dengan 0, maka cetak x array i. I sama dengan i plus plus. Seperti tadi, setiap perulangan nilai i akan bertambah 1. Pernyataan for selesai, maka cetak ganjil. Untuk i sama dengan 1 sampai n, lakukan. Jika x sama x array 1 modulo 2 tidak sama dengan 0, kemudian cetak x array i. I sama dengan i plus plus. Pernyataan for selesai. Maka selesai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan menentukan bagaimana KPK dan FPB dari dua bilangan. Yang pertama, sama saja kita menentukan ini terlebih dahulu file header-nya. Di sini menggunakan IOStream dan mat.h. Mat.h ini digunakan untuk menghitung program, mempermudah. Dilanjutkan dengan fungsi program utamanya inline. Untuk mendeklarasikan variabel ini kita menggunakan tipe data. Tipe datanya yaitu integer. Mendeklarasikan KPK-nya sama dengan 0, tampilkan cout masukkan bilangan pertama, maka akan tertampung di variabel A, dan cout masukkan bilangan kedua akan masuk ke variabel B. Selanjutnya melakukan perulangan untuk I sama dengan 1, I kurang sama dengan B, dan I plus plus, artinya setiap perulangan nilai I akan bertambah 1. Jika I kurang dari sama dengan B memenuhi, maka akan melakukan rumus ini. KPK sama dengan KPK plus A. Kemungkinan KPK dibagi hasil B, hasilnya sama dengan 0, maka cout KPK-nya adalah. Selanjutnya, melakukan kemungkinan. Jika A lebih besar dari B, maka variabel Z terisi oleh nilai B. Jika A tidak lebih besar dari B, maka nilai Z akan terisi oleh variabel A. Lakukan perulangan untuk I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan Z, dan I plus plus. Lakukan kemungkinan jika nilai variabel A dibagi hasil nilai variabel I, hasilnya sama dengan 0, dan nilai variabel B dibagi hasil nilai variabel I, hasilnya sama dengan 0, maka FVB adalah I. Maka cout FVB-nya adalah, nah kita running, masukkan bilangan pertama, di sini saya masukkan 2, masukkan bilangan kedua tadi 4. Maka KPK-nya adalah 4, FVB-nya adalah 2. Bilangan pertama 2, berarti 2 kali 1. Bilangan kedua 4, berarti 2 kali 2. Kan? KPK adalah faktor persekutuan terbesar dari suatu bilangan, sedangkan FPB adalah faktor persekutuan terkecil dari suatu bilangan. Seperti itu cara menentukan KPK dan FPB dari dua bilangan. Selanjutnya menentukan nilai banyak dari suatu deret. Oh iya, sebelumnya tadi kan kita menentukan ini KPK dan FPB dari dua bilangan. Sekarang saya akan menunjukkan algo ini flowchart-nya. Nah, di sini flowchart-nya itu seperti ini.
Nah, pertama kan start. Terus kita memproses KPK sama dengan 0. Kita input A, B, A dan variabel B. Lalu, lakukan perulangan I sama dengan 1 to B. Lakukan proses KPK sama dengan KPK plus A. Lakukan perulangan ini sampai memenuhi. Jika tidak memenuhi lagi, maka akan berhenti. Lakukan kemungkinan jika KPK dibagi hasil B, hasil baginya adalah 0, maka lakukan KPK. Nah, di sini kemungkinan jika A lebih besar dari B, maka Z sama dengan B. Nih, jika benar, jika salah, Z sama dengan A. Nilai variabel Z terisi oleh A. Lakukan perulangan di hasil antara ini kan benar, maka ini akan dilakukan perulangan I sama dengan 1 to Z. Lakukan kemungkinan jika variabel A dibagi variabel I, hasil baginya sama dengan 0, dan variabel B dibagi hasil variabel I, hasilnya sama dengan 0, maka FVB adalah I. Lakukan perulangan ini sampai tidak lagi memenuhi. Maka input FVB, maka N. Begitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mencari nilai banyak dari suatu deret. Langkah awal yang kita tentukan yaitu menggunakan file header-nya dulu, menggunakan include IOStream saja. Dilanjutkan dengan fungsi program utama yaitu inMind. Untuk mendeklarasikan variabel ini kita menggunakan tipe data integer, bilangan bulat. Lalu tampilkan masukan jumlah bilangan. Akan tersimpan di variabel X. Lakukan perulangan. I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan X, dan I plus plus. Artinya setiap perulangan, nilai I akan bertambah 1. Jika I kurang dari sama dengan X memenuhi, maka cout masukkan nilai bilangan ke I. Nilai I ini akan masuk ke data array ini. Lakukan terus perulangan ini hingga I kurang dari sama dengan X tidak lagi memenuhi. Lakukan perulangan for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan X, dan I plus plus. Lakukan perulangan untuk J sama dengan 1 ditambah 1, I ditambah 1, J kurang dari sama dengan X, dan J plus plus. Artinya setiap perulangan nilai J akan bertambah 1. Jika perulangan ini memenuhi, maka lakukan kemungkinan data array I lebih besar dari data array J. Maka kita akan menukarkan nilai ini, nilai sama dengan data array I sama dengan data array J, data array J sama dengan nilai. Selanjutnya, lakukan perulangan. Untuk I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan X, dan I plus plus. Kita akan mendeklarasikan jumlah sama dengan 0. Lakukan perulangan untuk J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan X, dan J plus plus. Jika memenuhi, maka lakukan kemungkinan jika data array I sama dengan data array J, maka jumlahnya akan bertambah. If data array I tidak sama dengan data array I kurang 1, maka kemungkinan jumlah lebih dari 3. Maka cout data array I. Maka akan kita running. Nah, masukkan jumlah bilangan. Di sini saya akan memasukkan 5. Masukkan nilai bilangan ke-1, 4. Bilangan kedua, 4. 5. 4. 9. Nah, maka tidak ada hasil outputnya. Karena kita sudah mendeklarasikan tadi harus lebih dari 3. Di sini kan kita hanya 3, tidak lebih dari 3, maka tidak ada nilai outputnya. Sedangkan jika kita masukkan jumlah bilangannya 7, 6, bilangan pertama, 5, 6, 6, 6, 9, 6,
Nah, maka hasilnya outputnya adalah 6. Karena lebih dari 3 dan jumlahnya akan bertambah. Begitulah cara mencari nilai banyak dari suatu deret. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.